Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa AIS TV dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Amka Al-Islami, tentunya di channel YouTube AIS TV. Kali ini kita akan membahas berita yang lagi trending topik di bumi Indonesia, di tanah air ini, yang sangat menjadi bahan perbincangan di media sosial maupun di pemberitaan, yang mana berita politik mengenai kudeta Partai Demokrat mengalami dua kubu, yaitu ada kubu AHY dengan kubu Muldoko, yang mana baru-baru ini KLB, Kongres Luar Biasa, sudah dilakukan di Sumatera Utara, di Deli Serdang, yang mana pihak KLB menunjuk Bapak Muldoko menjadi ketua umum. Namun di sisi lain kubu AHY mengklaim juga bahwa dia adalah pengurusan yang sah yang mengantongi SK Kemenkumham. Namun di sisi lain di kubu Muldoko juga mengklaim akan mendapatkan SK dari Kemenkumham. Untuk itu kita coba lihat tayangan berikut ini dan kita akan coba mengupasnya. Cikidot. Konflik Partai Demokrat kian memanas setelah Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara, memutuskan Muldoko sebagai ketua umum. Sementara Agus Harimurti Yudhoyono atau yang lebih dikenal AHY menegaskan bahwa dirinya ketua umum Partai Demokrat yang sah dan KLB Deli Serdang ilegal. Menanggapi berita tersebut, media AIS TV mencoba mengkonfirmasi terkait konflik di tubuh Partai Demokrat dengan salah satu pengurus DPP, Wakil Bendahara Umum Insan Muda Demokrat Indonesia bersama Tauri. Pemirsa, untuk lebih jelas mengenai terjadinya ataupun menjadi bahan trending ya, mending kita coba konfirmasi dengan salah satu pengurus Partai Demokrat DPP, Dewan Pimpinan Pusat, yaitu ada Wakil Bendahara Umum. Kita akan coba konfirmasi dengan beliau gimana hal-hal yang terjadi dan gimana menurut pandangan beliau. Untuk itu kita akan coba lewat video call dengan beliau. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya Dindo. Ini kita mau konfirmasi nih sama kakak. Oh iya, siap. Ini kan masalah Ini yang YouTuber Jambi yang terkenal tuh ya. ada. Ini biasa weh. Ini kita mau konfirmasi nih sama kakak. Ini kan selaku pengurus Ya, DPP Partai Demokrat ya, Wakil Bendahara Umum. Insan Muda Demokrat Indonesia. Ya. Bagian sayap kak ya. Iya, organisasi saya Partai Demokrat, Ya. yaitu Insan Muda Demokrat Indonesia, yang langsung ketua Dewan Pembinanya itu Sekjen DPP Partai Demokrat. Oh iya. Ini kita mau konfirmasi sama kakak ya. Ini mengenai berita yang lagi trending ya, tidak hanya di tanah air, namun berita ini juga diliput oleh media asing, yang mana kita ketahui bahwa terjadi gejolak ya, dua kubu di internal Partai Demokrat. Kalau boleh kita ketahui, itu apa permasalahan yang mendasar menurut kakak ingat terjadinya dua kubu antara kubu AHY dengan kubu Muldoko kak? Itu seperti apa kak? Apakah ada konflik internal atau macam mana? Kalau konflik internal yang mendasari itu tidak ada, Ya. karena di internal partai kami, baik dari struktur DPP pusat sampai ke daerah, tidak ada permasalahan apa-apa atau konflik apa-apa.
Makanya pada saat Kongres 5 tahun pada bulan Maret tahun 2020 kemarin, Ya. itu secara aklamasi bulat seluruh pemilik hak suara pada kongres tersebut aklamasi satu suara, yaitu ketum kami Bung AHY Agus Harimurti Yudhoyono. Ya, ya, ya. Jadi di kemudian hari kok ada yang namanya KLB, itu ibarat tuh kongres luar biasa, maksudnya ingin mengkudetakan kepemimpinan dari AHY, itu seperti apa itu, Kak? Seperti apa maksudnya, yang mendasari terjadinya Iya, KLB itu? iya, apakah memang murni dari kader-kader dalam internal partai, atau ini memang ada kepentingan suatu politik dari orang-orang, atau ini kader yang KLB di Deli Serdang itu penyusup, atau memang asli kader internal Demokrat itu, Kak? Yang kader yang ke peserta KLB di Deli Serdang tersebut, yaitu ada yang kader-kader sekelompok kader-kader orang yang sudah dipecat bahkan sudah pindah partai. Oh, gitu. Jadi mereka yang mengikuti KLB tersebut itu bukan pemilik hak suara yang sah. Oh, berarti tidak punya hak lagi, berarti tidak punya KTA Demokrat yang KLB di Deli Serdang kemarin tuh, Kak? Kalau yang mempunyai KTA untuk pesertanya, yang tidak mempunyai KTA atau tidak, itu kita kita tidak bisa mengatakan mereka punya atau tidak. Tetapi kalau yang jelas ketum yang mereka pilih hasil KLB di Deli Serdang itu kita pastikan tuh tidak memiliki KTA. Oh, tidak memiliki KTA. Seseorang bisa dipilih atau terpilih menjadi ketua umum pimpinan sebuah partai bila mana yang dipilih pun atau yang menjadi ketua umum pun itu tidak mempunyai KTA. Iya, iya, iya. Itu tanda anggota. Iya, iya, iya. Jadi langkah ataupun sikap politik yang diambil dari ketum AHY sekarang ini seperti apa, Pak? Yang diambil langkah-langkahnya dalam melawan kubu Muldoko ini, Kak, kalau boleh kita ketahui. Iya, iya. Terkait langkah-langkah yang diambil oleh ketum kami, yaitu Bung Agus Harimurti Yudhoyono, yaitu kemarin sudah bersama ketum bersama jajaran DPP Partai Demokrat yang ini fungsionaris beserta jajaran didampingi jajaran DPP dan DPD 34 DPD itu langkahnya awal kemarin itu ke Kemenkumham. Iya, ya. Tuh, termasuk DPD Indi Provinsi Jambi juga ikut mendampingi juga Kemenkumham. Lalu setelah dari Kemenkumham kemarin selesai dari sana, kita langsung ke kantor Komisi Pemilihan Umum yaitu KPU RI. Itu salah satu bentuk bentuk keseriusan dan komitmen perjuangan kami untuk menjaga kedaulatan Partai Demokrat dan untuk mendapatkan keadilan. Oh, gitu, Kak, ya. Ya. Ini Alhamdulillah di KPU pun kami diterima dengan baik oleh PLT Ketua KPU Bapak Ilham Saputra dan jajarannya, dan di sana juga kami menyerahkan 2 kontainer berisi sejumlah dokumen dan berkas keabsahan surat kepemimpinan Partai Demokrat hasil Kongres ke-5 serta AD/ART yang disahkan oleh Kemenkumham pada tahun 2020 kemarin. Iya, iya, iya. Gitu, Kak, ya. Ini kalau boleh kita ketahui nih, Kak, kalau untuk Bapak Muldoko yang menjadi ketum KLB Persi Deli Serdang, sejauh ini sepengetahuan Kakak, dia pernah nggak ikut dalam pengurusan atau pernah mengantongi KTA Demokrat atau seperti apa, Kak? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan di pertanyaan sebelumnya tadi, itu jangankan beliau bergabung, memiliki KTA pun belum ada. KTA yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Bung Agus Harimurti Yudhoyono itu tidak pun memiliki itu. Seperti yang saya sampaikan tadi. Berarti
tidak pernah ikut gabung Kak ya, dalam tanda kutip bisa saya simpulkan memang tidak pernah sama sekali ya. Iya, Oh. I- itu. i- Dari itu KLB, ya KLB yang terjadi di Deli Serdang di Sumatera Utara kemarin itu bisa dikatakan itu ilegal dan amoral toh. oh, ilegal. Kenapa dikatakan KLB tersebut ilegal dan amoral? Karena satu, tidak memenuhi syarat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat yang sah menurut SK Kemenkumham nomor nomor titik M titik HH titik strip 09 titik AH titik 11 titik 01 garis miring 2020. Nah, lalu kedua, pelaku KLB adalah sekelompok orang yang sudah dipecat bahkan sudah pindah partai. Ya. Yang ketiga, adanya praktek penawaran sejumlah uang terhadap anggota Partai Demokrat untuk mengikuti kegiatan tersebut. Ya. Bahkan salah seorang ada peserta yang mengikuti KLB kemarin itu sudah langsung memberikan testimoninya secara langsung. Artinya dari awal beliau yang bersangkutan ditawarkan untuk mengikuti KLB tersebut, terus diberikannya dijanjikannya dengan sejumlah uang, tapi baru dikasih sekian jumlah uang nominal. Ya. Artinya tidak sesuai dengan yang dijanjikan awal. Ya. Nah, itu adalah testimoninya. Ya. Keempat, memiliki untuk diketahui juga yang ditawarkan iming-iming sejumlah uang tersebut dan peserta KLB itu mengikuti itu, beliau bukan memiliki hak suara. Ya. Yang memiliki hak suara. Nah, keempat, yang memiliki hak suara itu kan ketua DPD dan DPC yang sah. Ya. Kembali lagi, saya lanjut lagi yang keempat, alasannya tadi memiliki misi untuk menggulingkan kepemimpinan partai yang sah. Ya. Selanjutnya, melibatkan campur tangan pihak eksternal yang tidak memiliki kontribusi apapun terhadap partai Ya. karena memiliki agenda yang tidak sesuai dengan visi serta nilai-nilai yang diyakini oleh Partai Demokrat. Ya. Oh, jadi banyak poin-poin yang tidak sesuai Kak ya. Ya, yang dikatakan makanya dikatakan KLB yang di Deli Serdang di Sumatera Utara yang terlaksana kemarin itu ilegal dan amoral. Sejauh ini Kak, kalau untuk di Provinsi Jambi kabarnya beredar ada juga yang ikut KLB di Deli Serdang. Apa benar itu Kak? Kalau kabar-kabar itu kita belum menemukan yang ini, tetapi belum mendengar langsung atau bukti otentik yang langsung itu kita tidak ada mendengar. Tetapi kalau memang misalnya pun ada ataupun tidak, itu pasti akan ditelusuri dan akan ketemu nantinya. Ya. Dan nanti ditemukan adanya keikutsertaan dalam KLB tersebut, pastinya akan mendapatkan sanksi dari partai dan pimpinan partai yang sah. Salah satunya pemecatan Kak, kalau anggota DPR. Jelas. Ini kan gimana? Kalau ini kan terakhir nih, kalau ini kan saling adu kekuatan nih untuk mengambil SK Kemenkumham. Kalau saya lihat di televisi kan kubu Muldoko juga gencar untuk bisa mengantongi SK Kemenkumham. Kalau kubu AHY juga gencar untuk bisa mendapatkan SK Kemenkumham. Karena suatu partai bisa dikatakan sah atau tidak sah, tentu surat dari Kemenkumham. Sejauh ini sudah siap untuk maksudnya langkah-langkah untuk di Kemenkumham itu? Oh, sudah sangat siap. Maka dari itu kemarin pada hari
kemarin itu bersama-sama ketum dan didampingi jajaran DPP, pengurus DPP dan juga DPD, dan juga ada organisasi sayap juga, yaitu INDI juga mendampingi, terutama yang dari Jambi. Itu kita udah langsung mengambil di Kemenkumham, ya kan? Ya. Lanjut kita langsung ke KPU, ya kan? Ya. Nah, dengan pertemuan atau langkah yang kami tempuh kemarin, tentunya itu kami bukan hanya mendatangi atau mendatangi yang tidak dengan secara lisan, Ya. tapi juga kami membawa bukti otentik. Ya. Gitu, bukti-bukti otentik, termasuk dalamnya terdapat data para peserta yang hadir dalam KLB ilegal. Data tersebut bisa di cross check melalui sistem informasi partai politik secara online bahwa mereka bukanlah pemilik suara yang sah. Ini membuktikan bahwa acara yang diklaim sebagai KLB atau Kongres Luar Biasa tersebut di Deli Serdang itu tidak sah, serta menggugurkan apa yang dilakukan oleh para pelaku gerakan pengadilan kepemimpinan Partai Demokrat APK, Partai Demokrat lalu. Seperti itu. Tapi tidak lupa juga ya kami Ketua Umum Mas AHY beserta jajaran pengurus DPP gitu, kami juga memohon doa juga kepada seluruh masyarakat, ya kan, doa dan dukungannya untuk ikhtiar dan perjuangan kami ini, agar kami apa yang kami perjuangkan, apa yang kami ikhtiarkan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan yang didasari oleh hak-hak yang memang hak kami, itu kami sangat memohon doa dan dukungan dari para masyarakat, karena perjuangan kami pun sebagian dari visi misi Partai Demokrat, yaitu yang dipimpin oleh Bung Agus Alimurti, yaitu harapan rakyat perjuangan Demokrat. Seperti itu Kak ya? Ya. Berarti kubu AHY meyakini insya Allah mendapat SK Kemenkumham ya? Ya, karena kami yakin negara kita ini, yaitu pemerintahan kita itu juga memiliki SOP atau aturan hukum yang jelas, yang sangat demokratis, ya kan? Artinya apa? Yang diperjuangkan oleh ketum kita Mas AHY dan juga jajaran dengan kekompakan kami dari jajaran DPP dan DPD juga DPC, itu kami beliau terpilih sebagai ketum itu memang benar-benar melalui tahapan SOP-nya partai politik. Iya. Dan setelah kongres itu pun tidak berselang waktu yang tidak lama, itu legalitas dari pemerintah, yaitu dalam hal ini Kemenkumham, itu sudah didapatkan gitu. Jadi sebelum terjadinya ini kita sudah legalitas gitu. Dan terjadinya KLB tersebut itu tadi yang sudah dijelaskan alasan-alasannya kenapa dikatakan KLB tersebut ilegal. Jadi kami sangat yakin pemerintahan kita, yaitu dalam hal ini Kemenkumham dan juga pimpinan negara kita saat ini juga sangat memegang teguh demokrasi ya. Jadinya apa yang memang menjadi sesuatu hal yang memang diperjuangkan di atas kebenaran, kami yakin itu masih berlaku di negara kita ini. Iya. Seperti itu Kak ya? Iya. Dindo. Oke Kak, terima kasih Kak untuk konfirmasinya mengenai konflik dari Partai Demokrat. Terima kasih atas pencerahannya Kakak selaku pengurus DPP ya, warga Jambi ya Kak ya, namun bersinar di Jakarta ya. Ya, siap, Dindo. Terima kasih banyak juga atas obrolan santainya juga kita malam ini. Karena memang saya posisi ada di ibu kota, yaitu memang masih di seputaran DPP Partai Demokrat. Dindo ada di daerah, jadi kita melalui telekomunikasi seperti ini ya, Dindo. Terima kasih banyak. Salam sukses selalu dan salam untuk warga Jambi semua, khususnya Kabupaten Merangin.
Oke Kak. Sukses selalu Dindo. Yo, terima kasih Kak ya atas konfirmasinya. Ya, salam hangat dari Ketum A Partai Demokrat Mas Agus Harimurti Yudhoyono untuk semua warga Jambi. Iya, waalaikumsalam. Oke Kak. Oke Kak ya. Yuk. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemirsa, itulah obrolan kita dengan salah satu pengurus DPP Partai Demokrat Wakil Bendum Insan Muda Barisan Demokrat, yaitu Kakak Tauri, sudah memberi tanggapan ataupun konfirmasi ataupun pencerahan mengenai konflik internal ini. Semoga kisruh yang melanda di kubu internal Partai Demokrat semoga cepat berlalu. Semoga politik Indonesia semakin damai dan semakin bisa berkontribusi untuk membangun Indonesia yang lebih maju. Oke, mungkin hanya itu yang bisa kita konfirmasi mengenai berita yang viral ini. Jikalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, kurang enak didengar, saya mohon maaf. Sebelum mengakhiri dari tayangan ini, untuk pemirsa ISTP jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, komen, serta share supaya channel YouTube ISTP berkembang. Akhir kata saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.